Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, 12 MIPA 3 dengan anggota Nazia Fitra Aini, Eki Melindra Anggraini, Dava Dinandra, dan Raihan Oktarahman. Di sini kami akan menjelaskan materi modus yang berada di Statistiska. Apa itu modus? Modus adalah datum yang paling sering muncul dan biasanya dinotasikan dengan N0. Modus adalah nilai yang sering muncul. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki skala kategorik yaitu nominal atau ordinal. Berdasarkan banyak modus, data dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, unimodus adalah data yang hanya mempunyai satu modus. Yang kedua, bimodus adalah data yang mempunyai dua modus. Yang ketiga, multimodus adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus. Yang keempat, data yang tidak mempunyai modus. Modus terbagi menjadi dua jenis, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok, untuk mencari suatu data dalam sebuah populasi di Statistiska. 1. Modus data tunggal. Modus data tunggal adalah data yang masih mentah dan acak. Data ini akan diolah ke dalam tabel dan diagram Statistiska. Agar lebih mudah untuk dibaca dan dipahami, modus data tunggal dapat dilihat dengan cara diteliti nilai mana yang sering muncul. Untuk memahami modus data tunggal, simak contoh berikut. 1, 2, 2, 2, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 10, 15. Modus data di atas adalah 7, karena 7 muncul sebanyak 4 kali. Bilangan selain 7 munculnya kurang dari 4 kali. Jika dalam suatu data terdapat dua modus, maka disebut bimodus. Kedua, ada modus data kelompok. Modus data kelompok dapat ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak, tetapi nilai yang dihasilkan adalah nilai yang kasar. Nilai modus memiliki rumus, modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I, untuk membuat nilai modus menjadi lebih halus. Keterangannya, Mo adalah modus data kelompok. L adalah tepi bawah kelas modus. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. I adalah panjang kelas. Perhatikan tabel data penduduk suatu RW berikut. Tentukan modus dari data di samping. Pembahasannya, modus terletak pada kelas ke-7, sehingga TB sama dengan 36 dikurang 0,5 sama dengan 35,5. D1 sama dengan 24 dikurang 16 sama dengan 8. D2 sama dengan 24 dikurang 20 sama dengan 4. I sama dengan 6 dikurang 0 sama dengan 6. Diperoleh modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2, D1 ditambah D2 dikali I, sama dengan 35,5 ditambah 8 per 8 ditambah 4 dikali 6, sama dengan 39,5. Jadi, modus dari data tersebut adalah 39,5. Fungsi dan sifat modus. Beberapa sifat-sifat modus antara lain sebagai berikut. Pertama, dalam seperangkat data, modus bisa tidak ada dan bisa lebih dari satu. Kedua, modus atau mode dapat ditempatkan pada distribusi yang memiliki kelas terbuka.
Yang ketiga, modus atau mode tidak terpengaruhi oleh bilangan-bilangan ekstrim dari suatu distribusi. 4. Letak modus atau nilai modus yang sebenarnya sukar ditemukan, karena itu kebanyakan hanya berdasarkan taksiran dalam suatu distribusi. 5. Perhitungan modus atau mode tidak didasarkan pada seluruh nilai pengamatan, tetapi didasarkan pada individu yang berada pada titik terjadinya pemusatan yang banyak. 6. Untuk perhitungan secara aljabar lebih lanjut, modus tidak dapat digunakan. 7. Modus atau mode tidak sepopuler ukuran rata-rata hitung atau mean dan median. Sekian video penjelasan dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.